lembaga ekonomi adem, ayem, anyep, sepi, sunyi. Tapi alhamdulillah Pak Zainal baru saja kita SK-kan menjadi ketua lembaga ekonomi ini. Baru saja SK keluar. Insya Allah di sisa-sisa masa khidmah sekarang ini lembaga ekonomi kita bisa memberikan kontribusi sebagai lembaga NU yang bisa dibanggakan. Kenapa? Karena memang ekonomi sangat berat, khususnya bagi warga NU dan umumnya bagi bangsa Indonesia. Semua di tangan kelompok kapitalis, semua di genggaman kapitalis. Kita ini dianggap suku sudra. Sudah nggak usah ikut campur, kami ini nggak ngerti. Kamu itu orang NU, wahai orang NU, kamu tuh nggak ngerti, udah nggak usah bicara impor ekspor apa, nggak usah, nggak ngerti kamu ini, nggak usah bursa bicara kadin, nggak ngerti kamu ini. Kira-kira masih dianggap gitu kita ini Pak Sekjen oleh orang lain ini. Mari kita tunjukkan kita bisa. Saya pernah ngomong sama Menteri Airlangga, di NU Pak sudah ada 742 doktor yang bukan agama. Doktor S3 yang bukan agama. Kalau ngitung agama 3 ribuan. Semua dokter di NU ini. Yang bukan agama, oh gitu ya. Dia baru tahu, baru kaget dia. Oh gitu ya. Contohnya Pak Nasir, Pak Nuh, Pak Mahfud, itu bukan agama itu, dokter itu. Nah tinggal cari yang ahli ekonomi seperti Pak Zainal, harus diperbanyak ini. Ini tantangannya sangat luar biasa. Bagaimana mendobrak tembok besi ini. Ekonomi sampai sekarang, sampai hari ini, bukan hanya Orde Baru. Kalau kita bicara Orde Baru sih sudah kelewat. Sampai hari ini masih di genggaman kelompok tertentu, kapitalis tertentu, karakter tertentu yang belum bisa kita terobos. Maka bahkan mereka menganggap kita ini udahlah, kamu ini suku sudra, nggak ngerti ekonomi. Yang penting kamu minta bantuan apa, proposal sini saya bantu. Jangan sampai seperti itu terus menerus. Kalau darurat gak apa-apa, darurat. Tapi masa darurat terus? Ganti dong, kapan kita menjadi muzaki, jangan harus mustahik terus. Nah, keterkaitan ekonomi jelas hubungannya dengan Kementerian Perdagangan, Pak Zainal. Bagaimana kiatnya supaya bisa bermitra di Kementerian Perdagangan secara langsung. Kementerian Pertanian juga, Pak Iman tadi sudah menyinggung, bagaimana petani kita yang masih tegar dalam menjalankan aktivitasnya, walaupun di saat-saat pandemi ini, kita banyak aset, kita banyak potensi yang sangat luar biasa, asal kita bisa mengkoordinasikan al-kafa'ah wa ta'ahul. Bagaimana kita mengeksplorasi potensi yang ada dengan proporsional dan profesional, al-kafa'ah wa ta'ahul. Saya harapkan Pak Zainal dan teman-teman bisa menjalankan amanah yang sangat berat dan mulia ini. Dalam kitab Fathul dikatakan, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskan wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Pasal ini menjelaskan masalah jihad. Jihad ada 4 hukumnya fardu kifayah. Yang nomor 4, wadaf udharari ma'sumin, memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat yang baik-baik, bukan masyarakat yang jahat. Maksum man asamallahu dima'ahum wa amwalahum wa hayatahum. Orang yang baik-baik yang harus kita jaga. Dijaga apanya? Bil it'ami, pangan, wal iksa'i, sandang, wal iskani, dan papan tempat tinggal, watamani dawi, dan ongkos obat-obatan, wajib tamrid, dan biaya kesehatan. Ini Fathul Mu'in, kitab kuning. Dikira bahas tahlil saja Pak? Sampai segitu kitab kuning, termasuk jihad. Artinya apa? Artinya kita berkewajiban jihad iqtisadi, jihad syahhi, jihad ekonomi, jihad kesehatan. Itu wajib itu. Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan, kita gugur kewajibannya. Tetapi kita harus melakukan, bukan hanya mengandalkan orang lain. Sudah disinggung Fathul Mu'in, sudah kitab kuning, sudah lama itu. Tapi kita yang belum bergerak, belum sadar, belum ngeh, belum ada semangat. Mari sejak hari ini kita perbaharui semangat kita. Mari saya dorong, saya support Pak Zainal, mudah-mudahan bisa menjalankan amanah tinggal sisa berapa tahun ini. Mengenai dana yang ditawarkan oleh
Ibu Sri Mulyani 1,5 triliun tadi, karena syarat-syaratnya sangat memberatkan, maka walaupun siap dicairkan, ternyata ganjalnya sangat banyak. Oleh karena itu, yang cair hanya berapa? Mau dipindahkan ke Kementerian Koperasi. Itu bisa mengenai syarat-syarat. Mau dibahas. Persyaratan harus ekonomi kelas A. Yang mana mungkin orang ini kelas A, baru saja melek kemarin. Kelas A itu udah baru, udah melek, baru kelas A. Sejak udah baru loh, itu baru kelas A itu. Kalau baru kemarin, sejak Gus Dur jadi presiden, atau sebelahnya, paling kelas C paling. Untung ada kelasnya masih. Nah, syukur kalau itu dipindahkan ke Kementerian Koperasi, sehingga persyaratan bisa diringankan. Ya, kalau betul-betul ada nawaitu afirmasi kepada warga Nahdliyin. Kalau hanya itu semua hanya basa-basi atau hanya tipu-menipu, wallahu alam. Kalau hanya tipu-tipuan atau basa-basi. Tapi kalau betul-betul pemerintah ingin betul-betul berpihak pada rakyat kecil, terutama warga NU, segera mudahkan persyaratan-persyaratan itu. Jangan dipersulit dengan administrasi, dengan hal-hal yang sepele, yang tidak hakiki, tidak substansi dalam hal perkembangan atau perjalanan koperasi kita ini. NU banyak koperasi, tapi kalau cari kelas A ya sedikit. Ada ya. Kelas A ada kan, tapi sangat sedikit. Tapi kalau cari kelas A sedikit, tapi NU banyak dengan koperasi. Pesantren banyak punya koperasi. Setiap cabang hampir setiap cabang punya koperasi. Tapi ya kelas C lah ya, belum kelas A. Oleh karena itu syukur kalau dipindahkan ke Menteri Koperasi dalam rangka mempermudah mengakses dana itu.